Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Saat ini saya sedang berada di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Menurut saya, akses menuju Desa Ketanjung ini tidak dapat dijangkau langsung dari desa lain di Kabupaten Demak karena dipisahkan oleh Sungai Wulan yang merupakan batas antara Kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus. Sehingga saya untuk dapat menuju ke sini harus melalui dulu Kabupaten Kudus dengan menyeberangi jembatan Tanggul Angin. Bentuk area pemukiman di Desa Ketanjung ini lumayan unik ya. Dia jadi berbentuk seperti huruf U gitu. Jalannya ada dua sisi luar dan sisi dalam, dan itu melengkung seperti huruf U. Yang sedang saya lewati ini adalah jalan di sisi luarnya ya. Tentang cerita asal mula Desa Ketanjung ini ada dua tulisan yang isinya sama persis, yaitu yang terdapat di blog p2ma.blogspot.com serta pada repositori.iankudus.ac.id. Menurut tulisan tersebut, pada zaman dahulu ada seorang musafir yang kedatangannya belum dapat diketahui dengan jelas bersama dan keturunan siapa. Seorang tersebut bersinggah di tepi sungai perbatasan antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak, yang tepatnya berada di sebelah selatan persis Kabupaten Kudus. Pada zaman dahulu, konon sungai itu adalah sungai buatan wali. Bersebelahan dengan sungai, beliau berhenti di sebuah alas di bawah tanggul, membersihkan alasnya dan berinisiatif untuk membangun kampung. Upayanya untuk membersihkan alas hampir selesai ketika beliau kelelahan. Jadi beliau bersantai dan tertidur di bawah pohon yang dikenal dengan pohon Tanjung. Setelah bangun dari tidur, beliau yang sekarang terkenal dengan nama Mbah Tawang, ya masyarakat Desa Ketanjung menyebutnya, dikagetkan dengan hadirnya dua orang yang berada di sebelahnya dan akhirnya saling berkenalan. Menurut sumber yang ada, bernama Zainal Abidin dari Wedung Demak, dan satu lagi tidak diketahui namanya. Akan tetapi menurut keterangan, beliau adalah keturunan Sunan Kalijaga. Pada akhirnya, ketiga orang inilah yang saling bekerja sama untuk mewujudkan keinginan Mbah Tawang.
Di depan ini saya akan belok ke kanan ya, agar bisa langsung bergabung ke jalan yang bagian dalamnya. Oh, rupanya di sini ada musola. Nama musolanya adalah Musola Minsorul Ulum. Nah, sekarang saya sudah berada di jalan yang bagian sisi dalamnya ya. Kalau tadi sisi luar, sekarang sisi dalam berlawanan arah. Karena tadi jalannya berbentuk huruf U. Nah, saat ini berada di yang paling selatan. Nanti yang ujung U-nya adalah yang di paling utara. Kembali ke cerita yang tadi. Akhirnya, setelah berusaha keras, mereka bertiga menyelesaikan tugasnya membersihkan alas. Tetapi mereka sedikit mengalami kebingungan tentang nama apa yang akan diberikan pada babat alas tersebut. Tampaknya di depan ini ada sebuah masjid ya. Nama masjidnya adalah Masjid Al-Muttaqin ke Tanjung. Setelah beberapa hari, salah satu dari 3 orang tersebut mendapat ilham atau isyarat untuk memberikan nama hasil babat alas setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilham atau isyarat adalah menyebutkan dan mengkonotasikan hasil babat alas dengan pohon tanjung yang banyak tumbuh mengitari sungai dan tanggul. Setelah hasil isyarat tersebut dibicarakan bersama, pada akhirnya mereka, ketiga orang tersebut ya, sepakat untuk menamakan hasil babat alas dengan nama Tanjung. Tanjung yang artinya tanah, ujung pegunungan yang mengajur ke laut. Semenanjung Jazirah, pohon yang bunganya berwarna putih kekuning-kuningan dan harum baunya biasa dipakai untuk hiasan sanggul yang tumbuh di rawa-rawa. Nama Tanjung kemudian mendapat awalan ke, sehingga menjadi Ketanjung. Ada juga yang menyebut dengan nama Tanjung Kali, karena banyak sungai atau kali yang mengitari pohon tanjung. Tanjung Kali diambil dari kata tanjung yang diambil dari sebuah nama pohon tersebut, dan kali bahasa Jawa diambil dari sungai yang mengitari desa tersebut. Setelah mereka bertiga menetapkan nama Tanjung, mereka merencanakan dan menyusun strategi
tentang bagaimana membuat kampung Tanjung lebih banyak penduduknya. Dan akhirnya benar-benar menjadi sebuah desa dengan lebih banyak penduduk. Menurut legenda, dua orang, Mbah Tawang dan Mbah Zainal Abidin, yang akhirnya bermukim dan tinggal di desa Ketanjung pada saat itu. Dipastikan hanya 2 dari 3 makam orang yang ada, dan satu-satunya adalah keturunan Sunan Kalijaga yang keberadaannya tidak diketahui karena makamnya belum ditemukan. Mbah Zainal Abidin yang dibantu oleh keturunan Sunan Kalijaga merupakan orang yang berdakwah penyebar agama Islam pada awal perkembangan pemukiman ke Tanjung. Selama ini tampak Mbah Zainal Abidin yang juga dikenal sebagai Mbah Surgi Zainal Abidin Tanjung yang sering diadakan peringatan haulnya setiap bulan Suro atau bulan Muharram. Makamnya terletak di tengah-tengah pemerintahan desa. Nampaknya ada warga sini yang akan melakukan hajatan nih, sudah dipasang tendanya. Permisi Bapak. Ini sebentar lagi sudah sampai di ujung paling utara ya dari bentuk tadi yang saya ceritakan. Jadi sekarang sudah balik arah lagi ke jalan yang di sisi luar. Mbah Surgi adalah keturunan Sunan Ampel atau Raden Ramtullah Surabaya, anggota Majelis Wali Songo atau penyebar Islam di Jawa. Dan beliau, Mbah Surgi, adalah keturunan Nabi Muhammad yang ke-24 menurut catatan yang ada. Sehingga lebih terkenal dengan Danyang atau penunggu desa. Seolah-olah Mbah Surgi Zainal Abidin yang makamnya dipugar seperti makam-makam Wali Songo, yang akhirnya makam tersebut lebih dikenal dengan Punden Deso. Begitulah cerita sejarah Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Ini Masjid Al-Fattah Ketanjung. Untuk batas geografis Desa Ketanjung ini, di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Kudus, kemudian di bagian selatannya dengan Desa Undaan Lor dan juga dengan Kabupaten Kudus. Sementara di bagian barat berbatasan dengan beberapa desa di Kabupaten Demak, yaitu Desa Karanganyar, kemudian Desa Ngemplik Wetan. Sedangkan di bagian timurnya berbatasan dengan Kabupaten Kudus. Untuk menuju ke pusat
Kecamatan Karanganyar. Dari desa Ketanjung ini jaraknya sekitar 10 km. Kepadatan penduduk desa Ketanjung menurut data BPS tahun 2024 adalah 1.260 jiwa per kilometer persegi. Saya sudah hampir sampai lagi di titik awal tadi melakukan perjalanan, yaitu di kantor desa Ketanjung, dan juga di situ ada SD Negeri Ketanjung 2. Demikian perjalanan kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga dapat berjumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.